Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya review yang berjudul Etnozoologi terhadap pemanfaatan hewan sebagai pengobatan tradisional di Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan masyarakat lokal akan berkurang dengan berjalannya waktu yang disebabkan oleh himpitan kebutuhan hidup, sehingga banyak masyarakat yang membuang budaya konservasi tradisional. Memanfaatkan hewan sebagai obat merupakan sistem terstruktur yang digunakan di setiap peradaban manusia. Pemanfaatan hewan sebagai pengobatan sudah sejak lama dikenal dan memiliki manfaat yang sangat penting dalam kesehatan, sehingga pengobatan alternatif ini berkembang dalam kehidupan. Masyarakat mengenal pemanfaatan hewan sebagai pengobatan tradisional sudah sangat lama, bahkan sampai saat ini masih sebagai masyarakat yang memanfaatkan hewan sebagai bahan obat-obatan dan dijadikan pengobatan alternatif masyarakat. Hubungan ini terbentuk secara turun-temurun di suatu daerah dan menjadi suatu pengetahuan lokal masyarakat setempat. Pengobatan atau perawatan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan ini berasal dari nenek moyang yang telah lama, dari keterampilan dan pengalaman. Di sini tabel pertama jenis-jenis hewan obat di Desa Sambulangan ada 10, di mana yang pertama biawak, yang kedua ada ular, ketiga undur-undur, yang keempat cacing tanah, yang kelima lebah madu, yang keenam ayam kampung, yang ketujuh kuskus, yang kedelapan bekicot, dan kesembilan seremende, dan kesepuluh ikan gabus. Tabel kedua ada cara pengelolaan hewan obat dan pengobatan setiap jenis penyakit. Di sini yang pertama di mana biawak, dengan cara pengelolaannya yaitu empedu yang sudah dikeluarkan pada tubuh biawak diikat bagian ujung kantung empedu, kemudian dibersihkan dan disimpan di tempat aman sampai kering. Setelah kering, empedu biawak diiris secukupnya dan ditelan atau diminum langsung. Manfaatnya yaitu untuk mengobati penyakit dalam tubuh. Yang kedua ada ular piton, di mana empedu yang sudah dikeluarkan pada tubuh ular tersebut diikat bagian ujung kantung empedu, kemudian dibersihkan dan disimpan di tempat aman sampai kering. Setelah kering, empedu ular diiris secukupnya dan ditelan atau diminum langsung. Manfaatnya yaitu untuk mengobati penyakit tubuh. Yang ketiga ada undur-undur, di mana undur-undur diambil sekitar 8-12 ekor, lalu dicuci sampai bersih, kemudian direbus. Setelah direbus, dibiarkan sampai hangat atau dingin, kemudian diminum langsung, yaitu manfaatnya untuk mengobati penyakit liver. Yang keempat yaitu cacing tanah. Cacing tanah diambil secukupnya, lalu dicuci dengan air sampai bersih, kemudian direbus. Setelah direbus, dibiarkan sampai hangat. Manfaatnya yaitu untuk mengobati penyakit tipes. Yang kelima ada lebah madu, di mana madu lebah yang sudah disaring atau dibersihkan diminum secukupnya. Manfaatnya itu untuk mengobati penyakit asam urat, batuk, dan mah. Yang keenam ada ayam kampung, di mana telur ayam kampung dicuci dan dipecahkan, diambil bagian dalam telur, lalu ditaruh di dalam gelas dan langsung diminum, atau direbus sampai matang dan dikupas kulitnya dan langsung dimakan. Manfaatnya yaitu untuk mengobati penyakit jantung. Yang ketujuh ada kuskus, di mana empedu yang sudah dikeluarkan pada tubuh kuskus diikat bagian ujung kantung empedu, kemudian dibersihkan dan disimpan di tempat aman sampai kering. Setelah kering, empedu kuskus diiris secukupnya dan ditelan atau diminum langsung. Manfaatnya yaitu untuk mengobati penyakit dalam tubuh. Yang kedelapan ada bekicot, di mana bekicot diambil secukupnya atau sesuai kebutuhan, kemudian dicuci sampai bersih lalu direbus. Setelah direbus, diambil bagian dagingnya lalu dimakan. Manfaatnya yaitu untuk mengobati penyakit sesak napas atau asma. Yang kesembilan ada seremende, di mana seremende diambil sesuai kebutuhan, kemudian dibalut langsung hidup-hidup di pipi bagian gigi yang sakit. Seremende dibalut dari ujung perut sampai pada bagian leher. Manfaatnya yaitu untuk mengobati penyakit sakit gigi. Yang ke-10 ada ikan gabus, di mana ikan gabus dibersihkan lalu dibersihkan setelah direbus, lalu dimakan dagingnya atau bisa juga dicampurkan pada makanan seperti bubur. Manfaatnya yaitu untuk mengobati luka operasi.
Hewan berkhasiat obat di atas dapat ditemukan di lingkungan masyarakat sekitar. Ada juga yang dibudidayakan karena merupakan bahan makanan dan obat-obat tradisional. Serta ada juga yang hidup bebas sesuai habitatnya masing-masing. Pemanfaatan hewan tidak hanya sebagai bahan pengobatan saja, akan tetapi dapat juga digunakan sebagai bahan makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.